Inter Milan tengah terluka. Mampukah Jay Itzes dan kolega memanfaatkan situasi? Venezia dihadapkan pada laga berat di pekan ke-20 Serie A 2024-2025. Jay Itzes dan kawan-kawan harus menjamu Inter Milan. Pertandingan antara Venezia kontra Inter Milan akan digelar di Stadion Pierluigi Penzo pada Minggu, 12 Januari 2025. Jay Itzes dan kolega bisa memanfaatkan situasi Inter. Saat ini, tim asuhan Simone Inzaghi tersebut tengah terluka. Inter Milan baru saja menelan kekalahan di final Supercoppa Italiana. Kekalahan itu terasa sangat menyakitkan karena kalah 2-3 dari sang rival sekota, AC Milan. Ini adalah pertemuan kedua Inter Milan dan Venezia pada musim ini. Dalam pertemuan pertama, Inter menang 1-0 saat itu lewat gol tunggal dari Lautaro Martinez. Venezia sebenarnya tampil apik pada laga itu. Beberapa kali mereka sempat merepotkan Inter Milan. Bahkan, Jay Itzes sempat mendapatkan momen spesial. Akselerasinya hampir menciptakan umpan kunci untuk Venezia. Venezia masih berjuang keras di zona degradasi Serie A 2024-2025. Tim asuhan Eusebio Di Francesco itu berpeluang untuk naik dari zona merah. Saat itu, Venezia masih menduduki posisi ke-19 dengan 14 poin. Namun, jarak mereka dengan Cagliari yang berada di zona aman hanya 3 poin saja. Inter tegaskan Davide Fratesi tidak dijual di Januari, kecuali ada tawaran 45 juta euro. Inter menegaskan bahwa mereka tidak berniat melepas Davide Fratesi pada bursa transfer Januari. Menurut jurnalis Fabrizio Biasin, gelandang muda berbakat itu hanya bisa meninggalkan klub jika ada klub yang bersedia mengajukan tawaran minimal sebesar 45 juta euro. Fratesi, yang bergabung dengan Inter pada musim panas lalu, telah menunjukkan potensi besar di lini tengah nerazzurri. Dengan kemampuan teknisnya yang mumpuni dan visinya yang tajam, pemain berusia 24 tahun ini menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad asuhan Simone Inzaghi. Keputusan Inter untuk mempertahankan Fratesi mencerminkan pentingnya peran sang pemain dalam proyek jangka panjang klub. Selain itu, angka 45 juta euro yang ditetapkan menunjukkan bahwa Inter hanya akan mempertimbangkan langkah besar jika ada tawaran yang sangat menguntungkan. Dengan fokus klub pada kompetisi domestik dan Eropa, mempertahankan Fratesi di tengah musim adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan kualitas tim. Para penggemar Inter tentu berharap sang gelandang tetap bertahan untuk membantu tim mencapai target musim ini. Perkuat lini pertahanan, Inter fokus pada nama Mario Gila. Inter tampaknya tidak akan melakukan pergerakan signifikan dalam bursa transfer Januari ini. Menurut laporan terbaru dari La Repubblica, klub lebih memilih menunggu hingga musim panas untuk memperkuat skuad mereka. Salah satu nama yang muncul dalam daftar target adalah Mario Gila, bek tengah milik Lazio. Bek muda asal Spanyol itu tampil impresif bersama Lazio dan mulai menarik perhatian beberapa klub besar Eropa. Sumber ini menyebutkan bahwa harga Gila tidak murah, mengingat kualitas dan potensi yang dimilikinya. Namun, Inter bukan satu-satunya peminat. Juventus dikabarkan juga berminat untuk memboyong pemain berusia 22 tahun itu. Selain itu, Real Madrid, mantan klub Gila, masih memegang 50% hak atas penjualan kembali sang pemain. Hal ini menambah kompleksitas negosiasi, mengingat klub raksasa Spanyol tersebut juga disebut-sebut sedang mengamati perkembangan sang bek muda. Jika Inter serius mendatangkan Gila, mereka harus bersaing dengan beberapa klub besar lainnya dan mempertimbangkan biaya transfer yang cukup tinggi. Bursa transfer musim panas nanti dipastikan akan menjadi ajang penting bagi Inter untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Milan dapat saingan mengejutkan, Como ikut berburu Marcus Rashford. Marcus Rashford, yang ingin meninggalkan Manchester United, menarik minat dari klub-klub Serie A. Namun, persaingan untuk merekrut pemain Inggris berusia 27 tahun ini menjadi semakin menarik dengan masuknya Como sebagai salah satu pesaing utama. Milan awalnya dipandang sebagai favorit untuk mendapatkan tanda tangan Marcus Rashford. Rossoneri telah menunjukkan minat kuat dalam beberapa pekan terakhir, tetapi laporan dari Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa Como juga ikut dalam perlombaan. Klub yang baru kembali ke Serie A ini dilaporkan tidak akan kesulitan memenuhi tuntutan gaji Rashford, sesuatu yang menjadi kendala utama bagi Manchester United, yang tidak bersedia membayar sebagian gajinya jika terjadi kesepakatan pinjaman. Faktor menarik lainnya adalah keterlibatan Rafael Varane, duta besar klub. Mantan bek Manchester United ini memiliki hubungan baik dengan Rashford setelah bermain bersama selama 3 musim di Old Trafford.
Peran Varane diakini bisa membantu menyederhanakan negosiasi, memberikan comok keunggulan di tengah persaingan dengan Milan. Namun, klub promosi Serie A menghadapi dilema besar. Klub yang saat ini berada di posisi ke-16 di Serie A hanya memiliki satu slot pemain non-Uni Eropa yang tersisa. Artinya, mereka harus memilih antara Rashford dan Dele Alli, yang saat ini sedang berlatih dengan skuad asuhan CSC Fabregas. Bagi Milan, langkah ini menjadi semakin kompleks. Mereka harus bersaing dengan tim yang sedang membangun momentum, meskipun berada di papan bawah klasemen. Rashford dipandang sebagai pemain yang bisa memberikan dampak besar bagi kedua klub, tetapi pilihan sang pemain sendiri kemungkinan akan menjadi penentu utama dalam saga transfer ini. Tajon Buchanan bahas masa depan dengan manajemen Inter di tengah minat dari klub Liga Inggris serta La Liga. Tajon Buchanan, pemain internasional asal Kanada, baru-baru ini bertemu dengan pejabat Inter untuk membahas kelanjutan karirnya di klub. Selama setahun terakhir, Buchanan hanya tampil sebanyak 15 kali, sebagian besar sebagai pemain pengganti. Laporan dari Matthews Chianiti melalui TSN mengungkapkan bahwa sejumlah klub Premier League dan La Liga menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Buchanan dengan status pinjaman. Namun, pemain muda berbakat ini menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah bertahan di Inter. Buchanan menyatakan keinginannya untuk berjuang demi mendapatkan tempat di tim utama. Sementara itu, Inter tetap membuka peluang untuk masa depan Buchanan, tetapi klub memilih pendekatan, menunggu dan melihat, sebelum membuat keputusan akhir. Buchanan, yang dikenal dengan kemampuan bermain di sayap dan kecepatannya, menjadi perhatian banyak klub besar. Langkah apapun yang diambil oleh Inter dan sang pemain akan menjadi sorotan, mengingat potensi besar yang dimilikinya. Kecewa dengan Juventus, bek Brasil ini ingin pindah gratis ke Napoli. Danilo, bek berpengalaman asal Brasil, semakin meningkatkan tekanannya pada Juventus untuk segera mengakhiri kontraknya setelah dirinya dikeluarkan dari skuad utama. Langkah ini memicu spekulasi kuat mengenai transfernya ke Napoli, yang kini dilatih oleh Antonio Conte. Menurut laporan dari calciomercato.com, Juve memutuskan untuk memisahkan Danilo dari tim utama, membuatnya berlatih secara terpisah. Keputusan ini mengejutkan Danilo, yang merasa langkah tersebut tidak mencerminkan rasa hormat terhadap profesionalisme dan dedikasi yang selama ini ia tunjukkan kepada klub. Kontrak Danilo bersama Juventus hanya tersisa 6 bulan. Namun, keengganan Bianconeri untuk membebaskannya lebih awal telah membuatnya kecewa. Sumber yang sama menyebutkan bahwa pemutusan kontrak ini menjadi satu-satunya solusi yang dipertimbangkan oleh pihak Danilo, terutama setelah klub mengambil keputusan untuk membekukannya dari skuad. Di sisi lain, Napoli asuhan Conte menunjukkan ketertarikan besar untuk merekrut mantan pemain Real Madrid tersebut. Namun, Partenopei tidak bersedia membayar biaya transfer apapun, mengingat kontrak Danilo hampir habis. Napoli siap menyambut pemain berusia 33 tahun itu di Stadio Diego Maradona dengan tawaran kontrak berdurasi 18 bulan segera setelah ia resmi berstatus free agent. Keputusan Juventus untuk membekukan Danilo dari rencana Thiago Motta memberikan sinyal kuat bahwa waktu bek Brasil itu di Turin sudah berakhir. Dengan status free agent yang menjadi target utama Danilo, Napoli diperkirakan akan menjadi pelabuhan berikutnya bagi sang pemain, membuka babak baru dalam karir profesionalnya.